Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu ini. Kita akan mulai ibadah kita mau angkat sebuah pujian, Tahta Sucinya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengundang Engkau Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini. Di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai kehidupan kami. Biarlah kami bersuka cita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah kami pada saat pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Yesus. Biar nama-Mu saja Tuhan yang dipuji dan ditinggikan. Kami mau bersama-sama menyiapkan hati kami untuk memuji Engkau. Biarlah Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami pada saat pagi hari ini. Kami buka ibadah kami dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan sambung pujian kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat sebuah pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan.
sebagai anak-anak Tuhan diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan musuh kita. Kita akan angkat pujian ini, Ku diberi kuasa. Baiklah, saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan diberitakan pada pagi hari ini dapat menguatkan kita, memberikan kekuatan yang baru untuk kita menghadapi hari-hari saat ini. Kita akan angkat sebuah pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka ku roh dan jiwaku
tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Engkaulah yang memberi kekuatan kepada kami untuk kami melangkah saat ini Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber pertolongan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang memelihara hidup kami. Haleluya Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami Bapa. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Mari Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu, kami mau mendengarkan suara-Mu lewat firman yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menolong hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Berikan urapan-Mu kepada hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataannya yang keluar adalah yang berasal daripada Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, tanah-tanah hati kami yang subur. Kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja. Firman-Mu akan tertanam, bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami Bapa. Firman-Mu yang akan menguatkan kami, firman-Mu yang akan menuntun seluruh kehidupan kami menuju kebenaran tentang Engkau Tuhan. Biarlah semua terjadi menurut seturut dengan kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu Tuhan, pengertian hikmat daripada Tuhan turun atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Haleluya. Pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan dengan judul sedikit yang dipilih, Matius 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan beberapa ayat saja. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dengan lengkap di rumah masing-masing. Ayat pertama, Matius 22, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ayat 10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu.
Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Puji Tuhan. Ini judul kita, sedikit yang dipilih. Ini adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Dari sekian banyak juga perumpamaan kerajaan sorga yang diutarakan oleh Yesus Kristus. Dan dalam perumpamaan ini kita telah membaca kerajaan Allah ini seperti seorang raja yang mengundang para tamu untuk hadir dalam pernikahan anaknya. Maka kita lihat ada undangan dari raja. Dan dari apa yang kita baca, kita bisa melihat ada 3 undangan dari raja. Yang pertama, ayat yang kita sudah baca, ayat ketiga, dan responnya adalah tidak mau datang. Orang tidak mau datang. Kemudian undangan yang kedua, di ayat yang keempat, undangan itu tidak diindahkan. Sama lah, cuma beda katanya sedikit, tapi kurang lebih maknanya sama. Tidak digubris. Orang nggak mau datang terhadap undangan itu. Memang pada masa lalu, saudara, di Timur Tengah khususnya daerah tempat umat Tuhan di situ berada, memang sudah biasa jika seseorang menerima undangan itu menjelang perayaan itu pasti akan ada undangan berikutnya atau ada pengingat bahwa undangan itu akan segera dilaksanakan. Dan ini yang terjadi dalam perumpamaan ini. Pada waktu penolakan ini, kalau kita lihat di ayat 4, penolakan pertama tidak dijelaskan alasannya, bagaimana orang-orang ini menolak. Tetapi di pasal 22, undangan yang kedua kali di ayat 4 yang mereka tolak, di ayat 5-nya, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ini alasannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Kalau di ayat 5, ada yang pergi ke ladang, itu dari pulpit komentari, ini digambarkan pemilik tanah yang pergi ke kenikmatan egois dari harta miliknya. Dia hanya menikmati miliknya, karena memang ladang itu bukan hanya bicara tentang pekerjaan, tetapi rumah-rumah pada waktu itu orang-orang punya tanah untuk ladang ditanami bahan pokok kah, atau tempat juga mereka beraktivitas. Jadi ini properti milik sendiri. Dan ini digambarkan hanya untuk menikmati kenikmatannya sendiri, egois dari ladangnya, dari harta miliknya. Ini alasan kenapa tidak diindahkan. Panggilan undangan dari raja tidak diindahkan. Lalu berikutnya adalah mengurus usaha. Komentar yang sama, ini pedagang yang sangat sibuk, usaha yang cukup lancar, tapi kita lihat penekanannya juga ini asik mengejar kekayaan. Jadi kurang lebih dua alasan ini mirip, yaitu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Golongan orang-orang yang menolak, tidak mengindahkan undangan ini adalah orang-orang yang hanya mau menikmati dirinya sendiri. Repotlah kalau ke undangan, ke pesta pernikahan itu. Kami hanya menikmati apa yang menjadi
pekerjaan kami, harta milik kami. Itu yang coba disampaikan dalam undangan yang pertama ini. Dan tidak hanya itu, kalau kita lihat selanjutnya di ayat 6, orang-orang yang tidak mengindahkan undangan ini tadi dengan alasan di ayat 5, ada lagi di ayat 6. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Rupanya mereka juga, orang-orang lain, menangkap, menyiksa, dan membunuh para hamba yang diutus oleh raja ini. Nah, ini sebabnya bagaimana kemudian perumpamaan ini bicara para rasul, bahkan orang-orang jemaat mula-mula yang kemudian memang menyampaikan berita kerajaan Allah, menyampaikan berita Injil, tetapi mereka pun ditangkap, disiksa di bawah pimpinan Saulus. Dalam kisah para rasul kita bisa lihat, tentu diawali juga oleh Yesus Kristus. Bahkan sebelumnya sudah dikatakan, engkau itu membunuh, menyiksa para nabi, utusan-utusan Tuhan, itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Tapi kali ini raja berespon dari ayat 6 ini, yaitu dikatakan di ayat 7-nya, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Untuk peristiwa ini raja tidak tinggal diam dan melakukan pembalasan kepada orang-orang yang tidak mengindahkan undangan ini, sekaligus mereka menangkap, menyiksa para hamba itu. Dan ini kembali terjadi perumpamaan yang diutarakan oleh Yesus, yaitu ketika dihancurkannya Yerusalem oleh tentara Romawi. Kedua perumpamaan ini, kedua undangan ini memang secara khusus kita bisa lihat bicara kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip sudah menerima undangan. Melalui bangsa mereka lah Mesias itu akan dilahirkan. Dan ironisnya juga, ketika disampaikan tadi ciri-ciri orang yang tidak mengindahkan undangan ini, soal kenikmatan lah, kekayaan, ya ini orang-orang Yahudi diwakili orang-orang Farisi ternyata punya ciri-ciri seperti itu. Kita bisa lihat untuk soal akan menyiksa, membunuh, kita bisa lihat pasal 21 ayat 45 sampai 46. Di situ waktu Yesus sudah memberikan sebuah pernyataan, saudara bisa lihat. Lalu kemudian di pasal 21 Matius itu mulai ayat 45, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimasukkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Baru masuklah di pasal 22. Rupanya sudah ada rasa kesal, rasa iri, mau menangkap, mau menyiksa, membunuh Yesus. Dari orang-orang Yahudi sendiri, bahkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Lalu kalau kita lihat Lukas pasal 16 ayat 14, Lukas 16 ayat 14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Bagaimana Yesus menegaskan gak bisa mengabdi kepada Mamon sekaligus kepada Allah. Dan dicatat, ditengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Matius 19 ayat 16 dan 23, di situ Bapak Ibu juga bisa lihat, ini pemuda yang kaya. Ketika dia bertanya, guru, apa perbuatan baik yang harus kuperbuat? Segala hukum Taurat dia sudah lakukan. Lalu Yesus hanya bilang, coba jual harta milikmu, bagikan kepada orang-orang. Dan di situ dia tidak bisa. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Injil-Injil yang lain, perikop yang sama, pemuda yang kaya itu adalah seorang pemimpin. Dan kemungkinan besar tentu pemimpin
orang-orang Yahudi karena dia melakukan hukum Taurat. Tapi begitu terikatnya dengan kekayaan, tidak sanggup mengikut Yesus, tidak sanggup menerima undangan Yesus untuk mengikut dia karena kekayaan yang ia miliki. Itulah dua undangan yang pertama, diwakili oleh orang-orang Yahudi. Dan pada tahun 70 Masehi, 40 tahun setelah pelayanan Yesus, maka pemerintah Romawi itu membumi hanguskan Yerusalem, menghancurkan Bait Allah di bawah pimpinan Jenderal Titus. Dari perumpamaan Yesus saja, penggenapannya sudah terjadi dan bahkan nanti akan kembali terjadi mengenai kerajaan Allah yang akan datang pada dari akhir zaman. Bagaimana nanti langit dan bumi itu akan lenyap. Masuklah kepada undangan yang ketiga, karena 2 kali undangan ini ditolak oleh orang-orang yang diundang memang menerima undangan. Lalu masuklah dalam Matius pasal 22 ayat 9 dan 10. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kami itu. Dan ayat 10 kita sudah baca. Muncullah undangan ketiga. Semua orang, coba panggil siapa saja, orang jahat, orang baik. Dan memang orang-orang tersebut lebih menyambut mereka datang. Itu sebabnya kenapa undangan ketiga ini ada yang menafsirkan memang kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Kan firman Allah, Paulus sudah menyatakan, justru karena kamu menolak Mesias itu, maka berita itu sampai kepada bangsa-bangsa lain melalui pelayanan Paulus dan para rasul juga yang lain. Dan orang-orang percaya, jemaat mula-mula juga. Dan memang justru pada zaman anugerah itu, dan ini juga masih zaman anugerah, memang respon orang-orang Gentiles ini, orang-orang yang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain justru yang memang menerima Yesus sebagai Mesias. Namun yang berikutnya juga ada yang mengatakan seperti di Wycliffe ya, ini juga sebenarnya bicara orang Yahudi karena sudah umum semuanya saja masuk orang-orang Yahudi juga. Tapi nanti pada zaman akhir kita tahu mereka akan percaya kepada Yesus karena mayoritas mereka sekarang menolak Yesus sebagai Mesias. Tapi nanti mereka akan percaya pada masa kesusahan besar, penganiayaan antikris. Nanti orang-orang Yahudi akan banyak yang percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa sampai kemudian di ayat 14 tadi sedikit yang dipilih? Tadi kita sudah lihat jelas ya, undangan 1-2, penolakan khususnya yang kedua, dan respon mereka terhadap para hamba yang dikirim. Dan sekarang alasan yang lebih umum yang dilakukan oleh salah satu dari tamu undangan ini yang mewakili orang-orang secara umum. Kita lihat ayat yang sudah kita baca adalah ketika dia ada di pesta itu atas undangan dari raja, dia datang namun tidak berpakaian pesta. Orang ini tidak berpakaian pesta. Memang ada pada masa itu, saudara, ada pakaian yang harus dikenakan secara khusus untuk sebuah pesta pernikahan kah, pengangkatan anak lah, atau ahli waris. Ada pakaian-pakaian yang harus dikenakan. Ada, saya lupa itu, salah satu nama pakaian yang kerajaan Romawi juga punya. Ini waktu itu kan mereka dijajah oleh Romawi. Jadi memang acara tertentu mereka harus punya pakai pakaian itu, apa itu nama pakaiannya. Dan dimungkinkan juga karena ini golongan orangnya bermacam-macam, udah umum kan, mau yang baik yang jahat. Jadi sepertinya raja punya semacam kode pakaian
untuk mengetahui ini orang-orang yang mana, orang yang jahat kah, yang baik kah, mungkin semacam itu. Tetapi yang jelas harus ada pakaian pesta yang dikenakan dalam menanggapi atau dalam datang ke pesta pernikahan anak dari raja itu. Zefania 1 ayat 7 sampai 8, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Bicara hari Tuhan sudah dekat, ini dari akhir zaman, hari Tuhan, hari penghakiman. Nah, termasuk bicara tentang perkawinan nanti anak domba dengan gereja. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Tuhan telah menguduskan para undangannya. Sebenarnya undangan yang sudah dipisahkan, lalu diberi pakaian untuk hadir, Tuhan sudah sampaikan itu. Dalam perumpamaan Yesus juga kan sudah ada undangan. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Jadi kalau tidak memakai pakaian pesta, pakaian perjamuan, orang ini hanya pakai pakaian asing, sekalipun dia adalah anak-anak raja dan pemuka-pemuka, maka orang tersebut akan menerima penghukuman. Kalau pakaiannya pakaian asing. Dalam sebuah komentari, kalau nggak salah ini Guzik sih ya, kenapa sih orang ini tuh nggak mau pakai pakaian? Ya bisa nggak mau, atau memang dia punya prinsip tertentu. Prinsipnya seperti ini, tadi yang saya sudah katakan. Ada kelas-kelas dari pakaian yang dipakai. Jadi mungkin juga dia berpikir, oh pakaian yang buat saya, kode pakaian itu nggak cocok. Ini mungkin untuk orang yang rakyat jelata, yang kurang, atau orang yang jahat menurut dia. Dan dia beranggapan dia orang yang baik, mungkin status sosialnya lebih tinggi, walaupun dari orang-orang umum semua yang dipanggil sebelumnya menerima undangan. Nah mungkin karena itu dia menolak pakaian yang untuk dia. Mereka yang mencoba untuk menegakkan kebenaran mereka sendiri di hadapan Tuhan, ya adalah seperti orang yang berpikir dia bisa berpakaian sendiri. Bagi dia, pakaian yang dia kenakan itu, pakaian asing itu udah cukup menunjukkan jati dirinya. Dalam pesta itu, sekalipun raja tidak mau, seharusnya memakai pakaian yang sudah dipersiapkan. Roma 10 ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Inilah orang yang tidak berpakaian pesta. Dia beranggapan dengan pakaiannya, perbuatannya yang baik, status sosialnya, latar belakangnya, dia cukup bisa diterima sebagai undangan atau tamu di pesta perkawinan anak raja. Dia tidak mau takluk kepada aturan raja. Dia hanya mengikuti prinsipnya sendiri. Makanya sedikit yang dipilih. Tadi ada orang-orang yang egois banget untuk dirinya sendiri. Pokoknya cari harta, kekayaan saja. Kali ini ada orang yang kekeh dengan kebenaran dirinya sendiri, bahwa dia layak, cukup layak untuk masuk dalam pesta pernikahan itu. Tetapi kemudian ada hal kemungkinan juga kedua tentang orang ini. Karena dikatakan di ayat 12-nya, Matius 22, ia berkata kepadanya, ditanya ya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta, tetapi orang itu diam saja. Tapi ditanya, kok nggak pakai pakaian pesta sih? Orang itu diam saja. Ini
Lihat ini orang itu diam saja, he was speechless. Ya, ini bacanya saya lupa. Karena kemarin minggu lalu belajarnya bahasa Ibrani, ini Yunani. Tapi literally artinya gini, he was muzzled. Muzzled itu diberangus. Jadi dia seperti diberangus mulutnya, diikat. Itu as if tongue tied, lidahnya terikat, as if his mouth were closed with a muzzle. Jadi seperti anjing yang ditutup mulutnya atau lembu yang diberangus ditutup supaya tidak bisa, kalau anjing menyalak ya, nggak ribut. Jadi rupanya orang ini ada indikasi dia ini sengaja berdiam seperti itu karena apa? Ini dari Webs dan Wild. Ini sumbat digunakan, sumbat mulut itu untuk menahan orang tidak berbicara digunakan oleh salah satu bangsa pada zaman itu. Lalu ini kan sudah bicara tentang undangan kepada semua siapa saja yang ditemukan. Jadi ada salah satu bangsa yang punya cara ketika membawa pemberontak itu, entah budak yang melarikan diri dari tuannya atau pemberontak, kalau mau dieksekusi hukuman mati, dia akan diikat lidahnya, mulutnya diberangus supaya tidak bisa memberikan pembelaan karena sudah mau dieksekusi mati dalam perjalanan menuju eksekusi mati. Dan inilah kenapa orang itu diam saja. Rupanya dia masuk memang bilangan orang-orang yang memberontak. Digambarkan seperti itu. Makanya gak heran bagian pertamanya tadi, dia mempertahankan, wah pokoknya pakaiannya sendiri, kebenarannya sendiri, gak mau takluk. Dia memberontak terhadap kemauan dari raja. Hosea 7 ayat 13. Hosea 7 ayat 13. Celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Mulai dari ayat 11 ya. Dari ayat 10 Israel, lalu ayat 11 Efraim, tentu salah satu suku dari Israel. Umat Tuhan sendiri celaka karena mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Nah, kalau seorang budak melarikan diri dari tuannya, itu dianggap seorang pemberontak. Lalu aku ini mau menebus mereka. Nah, istilah menebus juga itu misalnya dipakai oleh Paulus ketika budak atau hamba dari Filemon, itu Onesimus, melarikan diri. Mungkin karena mencuri dari Filemon, dia melarikan diri, lalu dipenjara, ketemu sama Paulus. Dan Paulus kirim surat kepada Filemon, ini Onesimus ini udah jadi baik, udah jadi anak rohani. Dia berharap kembali, pasti akan sangat membantu hidup Filemon. Tapi kalau Filemon gak mau, biar aku yang menebus, aku yang tanggung jawab kalau ada apa-apa dengan Onesimus ini. Misalnya tidak seperti yang diharapkan, ternyata waktu balik ke Filemon melakukan perbuatan yang mencuri lagi atau yang jahat lagi. Paulus rela menebusnya. Ya, itu ungkapan yang biasa, menebus budak. Dan ini digambarkan seperti itu. Hamba yang melarikan diri, padahal Tuhan katakan aku tuh mau menebus mereka, tapi mereka berdusta terhadap aku. Mereka malah lari, mereka malah memberontak. Celakalah mereka. Dan inilah si orang yang berpakaian asing ini. Padahal tinggal kenakan seperti hadirin lainnya pakaian pesta itu. Tapi dia memberontak
terhadap peraturan dari raja. Kenapa ini digambarkan juga orang Yahudi juga sih? Ya karena orang Yahudi memang orang yang seperti itu, bebal. Diperingatkan berapa kali, berulang kali, nggak mau dengar, nggak mau lakukan. Bahkan seluruh manusia juga seperti itu. Semuanya telah memberontak, itu dalam surat Roma, kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Itulah kenyataannya. Dan yang firman Tuhan inginkan, supaya kita masuk bilangan orang-orang yang sedikit yang terpilih. Memang ungkapan ini cukup tajam, sebagaimana yang Yesus katakan ya, soal masuk kerajaan sorga itu seperti masuk lewat pintu yang sesak. Orang berupaya masuk tapi nggak bisa, atau jalan yang sempit, atau seperti yang Matius 19 tadi, yang orang kaya itu sukar sekali masuk kerajaan Allah, seperti lebih mudah masukin unta ke lubang jarum. Ini ungkapan-ungkapan dari sedikit yang terpilih. Dengan ciri-ciri tadi seperti, tapi mari coba kita baca ayat ini, ayat terakhir, Yesaya 61 ayat 10. 1, 2, 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Amin. Tuhan, kita sudah mengenakan pakaian itu untuk kita. Ketika Yesus Kristus sudah mati dan bangkit, lalu barang siapa yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan, sebagai Mesias, menerima keselamatan. Kepada kita dikenakan pakaian keselamatan. Lalu Dia menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Ada pakaian keselamatan, ada jubah kebenaran. Inilah jubah, inilah pakaian yang ditolak dikenakan oleh tamu yang sudah menerima undangan secara cuma-cuma. Undangan yang seharusnya bukan untuk dia, tapi dia terima. Itu kasih karunia. Tapi sayangnya tidak mau mengenakan jubah kebenaran itu. Dan firman Tuhan inginkan, Dia sudah pakaikan kita pakaian-pakaian itu. Berapa kali sehari kita baca firman atau kita dengar khotbah, Dia sedang memberikan kita jubah-jubah kebenaran. Dan Tuhan mau kita pakai. Dan kita bersuka cita dengan pakaian itu. Jangan kayak si, dalam tanda kutip, pemberontaknya itu tadi. Nggak nyamankah dengan pakaian itu? Kebesarankah? Tapi kita pakai jubah kebenaran itu dengan bersuka cita. Ini jubah yang sangat mahal, tak ternilai. Itu karena penolakan dari orang-orang yang sebelumnya sudah diundang. Akhirnya jatuh kepada kita. Mari pakai dengan sukacita. Kalau kita sudah diselamatkan, kita bersuka cita. Dan kalau kita diberikan kebenaran-kebenaran, setiap kali kita baca firman, mari pakai kebenaran itu. Bukan cuma direnungkan, waduh saya rasanya tidak mampu, saya belum bisa. Tapi mari kenakan. Karena Yesus sudah bilang sedikit yang terpilih. Kemarin bagus sekali di pemuda remaja Erik, dia menyampaikan pilihan Tuhan. Ada orang-orang yang memang akhirnya akan dimurkai, tetapi ada orang-orang yang akan menerima
kekekalan. Dan di situ dimana dia sampaikan kemudian, mari kita punya pengharapan. Kenapa kita nggak mau berbuat jahat terhadap orang-orang yang jahat kepada kita? Karena kita punya pengharapan hidup kita tuh di kekekalan. Sementara orang fasik ini, orang jahat, itu disimpan untuk hari kemurkaan. Jadi silakan mereka membuat jahat dan tetap mujur, senang-senang di bumi ini, tapi mereka pada akhirnya akan hancur. Sementara kita, oke lah, kita sedih, kita susah, kita kena imbas, tapi kita ada bersama dengan Kristus terus dalam kekekalan nanti. Jadi ngapain kita balas orang-orang yang berbuat jahat? Rugi. Kenapa? Karena kita tidak boleh membalas orang yang berbuat jahat dengan kejahatan. Harus dengan kebaikan. Bahkan dengan memberkati dan mendoakan mereka. Kenakanlah jubah-jubah itu. Dan bersukacitalah. Walaupun dikenakannya rasanya sulit, berat, berkenaan dengan, ya kalau ilustrasinya sih berkenaan, barangkali postur kita besar, ini pakaiannya kecil, atau pakaiannya besar sekali, postur kita kecil. Tapi mari kenakan. Karena ini pakaian yang akan menjadi titik tolak untuk kita bersama dengan Yesus Kristus. Pakaian keselamatan, jubah kebenaran. Kenakan itu. Setiap kita dengar firman Tuhan, minta Roh Kudus mampukan kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Sebab memang sedikit yang terpilih dan kita perlu berjuang. Dari sisi kita harus berjuang. Dari sisi Tuhan, sudah Tuhan berikan segalanya untuk kita. Mari kita mau taat melakukan firman Allah. Dan dalam hal ini mengingatkan lagi, hati-hati akan tipu daya kekayaan dunia ini. Itu yang menyebabkan orang-orang menolak. Dan hati-hati kecenderungan hati manusia yang mau melawan Allah, mau memberontak terhadap kebenaran, itu harus ditanggalkan. Kita mau mengenakan jubah kebenaran. Haleluya. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kita semua. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau berkuasa. Mari kita berdiri. Kita bersyukur buat keselamatan yang sudah kita miliki dalam Tuhan. Dan mari kita mau kenakan jubah kebenaran itu. Kita mau pakai dalam hidup kita, sehingga orang-orang boleh melihat jubah kebenaran itu. Orang-orang boleh melihat kita adalah para pelaku firman. Orang-orang yang mencerminkan Kristus dalam kehidupan pribadi kita. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau mengikuti Engkau. Kami mau mengikuti firman Allah. Terima kasih. Mari kita kembali naikkan pujian firman-Mu. Berkata hal besar, maka kuat roh dan jiwa. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau berkuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, bayangku sembah Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau berkuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, bayangku sembah Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, renungkan firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bersukacitalah jemaat Tuhan, karena keselamatan yang kita miliki dari Tuhan. Bersukacitalah karena kebenaran yang selalu Dia sampaikan untuk kita. Sekalipun memang badai hidup itu datang kepada kita, pandemi juga masih belum berakhir. Beberapa hari yang lalu, kemarin saya menerima kabar juga seorang hamba Tuhan kita di Jawa Barat juga terinfeksi COVID-19. Beberapa hamba Tuhan dari GPDI di Jawa Barat ini. Tetapi saudara, berita sukacitanya adalah beberapa juga hamba Tuhan yang sebelumnya sudah terinfeksi itu sudah sembuh. Jadi Tuhan bisa mengadakan karyanya yang ajaib, bisa menolong hamba-hambanya kita semua terhadap segala macam badai hidup, pencobaan. Dia sudah punya jalan keluar. Terutama keselamatan yang sudah kita miliki ini, pertahankan. Karena sedikit yang terpilih, biarlah kita masuk di dalamnya. Kalau hanya melihat keadaan, kita bisa kehilangan sukacita. Hanya merasakan derita kita bisa kehilangan sukacita. Tapi waktu kita mengarahkan pandangan kita kepada firman Allah, apa yang disediakan Tuhan bagi bilangan orang yang sedikit ini, bagi kita semua, maka kita akan bersukacita. Sebab di sanalah akhir hidup kita. Kita akan selama-lamanya bersama dengan Yesus Kristus, Juru Selamat yang agung.
dalam kekalan yang senang kekal. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Amin, amin. Selama hidupku hanya Engkaulah jalan dan kebenaran dan kehidupan, ya Yesus. Mengasihimu, memuliakanmu, telah dikatakan Kau Allah yang kudus. Haleluya. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di mana sucimu kami menyembah. Saya mohon nanti Bapak Daniel berdoa menutup ibadah kita. Sanjung kuasa-Mu yang sempurna, dalam hujan Engkau Raja mulia. Terima kasih Bapak. Iya. Apa yang telah Kau sampaikan pada pagi hari ini lewat hamba-Mu ya Bapak, boleh menjadi kekuatan dan kehidupan kami ya Bapak. Iya. Tuhan, Kau telah memberi keselamatan buat kami. Kau telah mengenalkan buat kami ya Bapak juga kebenaran dan keselamatan. Ya Bapak, kami mohon kepada-Mu ya Bapak, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyelidipi kami, memimpin kami ya Bapak, agar kami kerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Dan kami menanggalkan jubah kami yang lama, mengenakan jubah yang baru. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Menanggalkan segala beban dan dosa kami. Kami boleh hidup semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kami butuh Roh Kudus. Dan kami sanggup mengerjakan semua itu ya Bapak. Menanti-nantikan Engkau sambil berbuat kebaikan. Apa yang Kau kehendaki kami lakukan ya Bapak, menurut kepada kehendak-Mu. Meninggalkan segala beban dosa kami, meninggalkan keinginan dunia kami ya Tuhan. Kami boleh Engkau ubahkan dan kami boleh mau hidup seturut dengan kehendak-Mu menjadi manusia-manusia ilahi yang Kau kehendaki. Bapa, kami mohon kekuatan Roh Kudus senantiasa pimpin kami semua. Apa yang telah kami dengar pagi hari ini ya Bapa, menjadi kekuatan baru. Dan kami percaya saat kami mau Engkau menuntun kami, Kau memberi kekuatan kepada kami sehingga kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu ini. Kau yang telah mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini. Kau urapi lebih lanjut lagi ya Tuhan. Lebih heran lagi berkat-berkat yang Kau sediakan, Kau berikan buat hamba-Mu ini ya Bapa, bersama keluarganya. Apa yang dikehendak-Mu boleh jadi dalam kehidupannya Bapa, jadi berkat buat jemaat-jemaat-Mu, jemaat Kefas Tuhan, jadi berkat buat dimanapun dia pergi. Kau mengurapi, merawat dia Bapak beserta keluarganya. Terima kasih Bapak, kami yang telah mendengar firman-Mu pada hari ini, kami percaya kami juga sudah mendapat berkat yang indah, berkat rohani, dan kami menjadi anak-anak kesayangan. Terima kasih Bapak.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pimpin perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami tiba dengan selamat bahkan kemanapun tujuan kami. Dan kami percaya Engkau selalu ada dalam kami Tuhan, menyertai kami dengan kuasa-Mu. Bahkan sepanjang minggu yang berjalan, Bapak, setiap aktivitas kami dengan tenang, dengan penuh damai sejahtera yang dari Kristus itu, yang melampaui segala pikiran kami, itu yang memelihara kami dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Bersuka cita karena keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami akan bekerja, belajar, melayani, melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, dengan jujur, takut akan Tuhan, dengan benar Tuhan. Karena kami tahu upah kami dari Tuhan saja. Kami terus berdoa buat Bapak Sion, pemilik tempat ini. Tuhan berkarya dalam kehidupannya, memberkati jasmani dan rohani, bahkan jemaat yang Tuhan percayakan dilayani. Bahkan kami juga yang tetap rindu rumah ibadah yang dapat menampung keseluruhan jemaat Kefas, bahkan juga menampung jiwa-jiwa baru yang akan datang untuk menerima keselamatan juga Tuhan. Engkau yang tahu waktu yang terbaik. Kami hanya memohon kepada Engkau, sumber segalanya, Allah yang menyediakan pada waktunya. Terima kasih Bapa. Dan sekarang jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua dengan berkat jasmani maupun rohani untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing, dan keluarga besar jemaat Tuhan GPD Kefas mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.